Di tahun kemarin gue iseng bikin bisnis tanpa modal, tanpa gudang, tanpa logistik, tanpa inventory. Dan hasilnya bisa lebih dari 1 miliar setiap bulannya. Marginnya berapa? 99%. Bisnisnya apa? Produk digital. Jadi gue lihat suatu industri ini yang untuk masuk industri ini sebelum kalian ketinggalan. Dari sisi gue pun, gue ngeliat ada suatu data kita punya pembeli dilawan sama inventaris kreatornya jauhnya ampun-ampun guys. Bisa 1 banding 10.000. Jadi satu produk dilawan sama 10.000 pembeli. Kalian bayangin itu ekosistemnya kita sekarang. Berarti demandnya ada, tapi inventarisnya cuma itu doang. Jadi ini adalah kesempatan emas buat kalian yang serius untuk masuk ke industri ini. Dan pertama gue mau sosialisasikan lagi buat kalian yang masih kagak paham apa sih produk digital itu, gue kagak ngerti. Simpelnya itu adalah suatu informasi yang kalian jadikan produk yang bisa didistribusikan dan dijual lewat digital dan dikonsumsi lewat digital, HP dan internet. Lu bisa ngelakuin di mana aja, di rumah juga bisa, pas lagi jalan-jalan juga bisa. Nggak ada tuh yang namanya produksi terus-terusan, produksi sekali, jual sampai infinite. Jelasnya makin banyak orang yang coba menjadi praktisi dari industri ini. Tapi gue melihat suatu fenomena, kebanyakan orang masih melihat ini sebagai dagangan. Menurut gue pribadi, pedagang sama pebisnis adalah dua hal yang berbeda. Dan gue dari mana? Kalian tuh harus tahu konsep yang namanya itu gembok kunci. Gembok adalah suatu masalah. Kalian harus benar-benar pilih masalahnya kalian yang benar-benar spesifik banget. Kebanyakan orang mulai pro digital di 1.0 selalu mikir, oke, apa nih problem, masalah yang pengen gue coba kejar, yang pengen gue coba jadi suatu orang yang bisa memberikan solusinya, apa yang paling banyak masalahnya? Dan jawabannya adalah health, wealth, relationship, kesehatan, keuangan, hubungan. Apakah jawaban ini salah? Nggak salah. Tapi kalau misalkan kalian mau pindah ke 2.0, kalian kagak bisa cuma kasih suatu masalah generik seperti ini. Contoh kita ngomongin kesehatan. Kesehatan kalian cuma bilang cara turunin berat badan. Nggak bisa, harus lebih spesifik lagi. Cara turunin berat badan buat ibu yang punya 3 anak dalam waktu 30 hari dan turun 22 kilo. Itu sangat spesifik. Contoh kita ngomongin lagi, cara dapat penghasilan sebagai bapak-bapak slow living di desa, dapat ratusan juta dalam waktu 30 hari. Spesifik. Jadi gue punya masalah spesifik. Kalian harus tahu keterampilan kalian tuh dari mana. Kalian harus tahu apa yang bikin kalian beda. Contoh, kalian di sini orang yang corporate pada umumnya. Ya kan, itu orang corporate, orang bisa relate kan ya. Terus kalian itu jago Excel kan. Terus kalian itu kerja di rumah doang. Ini adalah kata-kata yang terasosiasikan dengan kalian. Kalian coba cari tengah-tengahnya buat kalian tuh beda. Analogi paling simpelnya adalah gue selalu bilang ke orang, kalau misalnya lu ke desa lihat sapi pasti biasa aja kan. Terus lihat sepeda pasti itu juga berasa ya biasa aja bro gitu kan. Terus lihat air kelapa lu juga berasa ya biasa aja bro. Tapi kalau misalkan lu lihat sapi naik sepeda sambil minum air kelapa, mendadak lu bingung. Ih, menarik banget nih ini orang. Gue pengen tahu nih. Keluarin handphone, coba didokumentasiin. Jadi kalian harus mengkombinasi hal-hal yang generik menurut kalian generik, tapi kalau misalnya digabungkan menjadi sesuatu yang beda. Jadi apa tuh? Sapi naik sepedanya kalian sambil minum air kelapanya versi kuncinya ke solusinya, ke produknya kalian. Kira-kira produk seperti apa yang gue bisa berikan untuk orang itu bisa menyelesaikan mereka punya masalah. Di sini kuncinya adalah kalian tuh harus bisa memastikan kalian tuh juga praktisi, kalian tuh juga sudah solve the problem. Karena kalau misalnya kalian bukan praktisi, kalian sendiri belum pernah menyelesaikan masalahnya, orang tuh kagak dapat bukti sosialnya. Orang tuh butuh social proof. Orang tuh butuh tahu kayak beneran nggak sih dia udah selesaikan masalahnya dan terjadi seperti apa. Dan begitu udah dapat gembok sama kuncinya, kesalahan orang pada umumnya udah berpikir, oh ya udah beres nih, udah ada gembok ya kan, udah ada masalahnya, ada solusinya, tapi nggak mikirin ekosistemnya, marketnya. Seberapa gede sih? Dan apakah kalian yakin market tersebut mau bayar? Contohnya apa bro? Contohnya kita ngomongin kalau misalnya kalian itu bikin suatu itinerary planner buat orang-orang itu mau liburan lebih gampang lagi karena udah langsung kelihatan D1 ngapain, D2 ngapain, D3 ngapain, terus udah kelihatan juga siapa yang isi, siapa yang mau, kelihatan tuh. Jadi semua orang tuh terinformasikan hal yang sama. Gue yakin pas kalian dengerin, wah bagus tuh bro tuh, menarik tuh. Harusnya gue juga mau gitu. Mungkin hanya satu dari berapa banyak orang yang bisa relate sama problem dan solusinya. Relate pun belum tentu mau bayar. Jadi dari sisi marketnya kalian juga harus pikirin, kalian tuh harus bikin suatu sistem, kalian bisa A/B testing, kalian bisa cobain dulu aja. Ada gak sih marketnya? Karena mungkin aja problemnya itu nggak terlalu besar sampai orang itu mau bayar. Itu dari sisi market atau ekosistem ini kan juga harus ngerti customer journey-nya dari mana sih. Apa yang pada umumnya orang itu rasain pas lagi mau beli barang tersebut. Contoh kita ngomongin bor. Orang beli bor pas ngapain sih? Apakah sesimpel kayak, oh ya bro, ya orang beli bor kan karena pas lagi mau ngebor aja kan ya bro ya. Habis ngebor biasa orang ngapain? Oh taruh paku.
Oke, taruh paku. Habis taruh paku ngapain? Oh, biasa sih taruh lukisan. Kenapa dia taruh lukisan? Karena kalau misalnya nggak ditaruh lukisannya, istrinya marahin dia, bro. Itu namanya customer journey. Untuk sosok tersebut beli bor, customer journey itu harus dimarahin istri dulu. Hubungannya apa nih, Gus, sama yang kita mau obrolin? Hubungannya adalah buat kalian kebayang, ternyata kalian tuh harus bikin suatu funneling menuju kalian punya produk. Nggak bisa serta-merta, nih bor, belilah bor gua. Nggak bisa. Udah ketinggalan zaman. Sekarang tuh zamannya dimana kalian tuh harus ngerti yang namanya funneling. Gimana caranya orang dari dingin ketemu kalian sampai akhirnya panas. Ngomong simpelnya adalah kalian pertama kali ketemu orang, pasti kalian berasa, siapa ini? Gua nggak percaya dia. Kenapa gua harus percaya dia? Ya kan? Terus ketemu sekali, oke, gua berasa dia orangnya lumayan asik, gua bisa ngobrol sama dia. Ketemu 2 kali, wah ternyata dia tuh orangnya tuh banyak bukti sosialnya nih. Gue mulai trust banget sama dia. Keempat, oh ternyata dia jualan ini. Gue pengen coba deh produknya dia. Yang bahasanya gue funneling ini namanya ACE. Pertama lu dapat atensi, terus melakukan conversation, lu coba ngobrol sama dia, terus lu edukasi, dan baru terjadi sales. Pada umumnya orang kagak mau terhadap conversation sama education ya. Yang orang mau adalah atensi, sales, atensi, sales, atensi, sales. Dan gue yakin pasti kalian berasa, bro, tapi kan kayak gitu pasti bayar ya? Yes, bayar. Tapi sekarang udah ada bantuan AI. Gimana AI bisa jadi ghostwriter-nya kita. Jadi gue udah siapin prompt ya buat kalian di sini. Dimana kita sama-sama lihat ya. Berperanlah sebagai digital product strategi saya di Linkit. Target saya meluncurkan produk digital pertama yang profitable dalam 7 hari. Tanya saya langkah demi langkah berikut sebelum membuat rencana peluncuran. Ini udah di-breakdown semua pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus bisa jawab. Terus gue langsung kasih prompt ke ChatGPT, kasih 3 variasi, kayak kasih roadmap 7 hari untuk segala macam, hooknya segala macam. Ini bisa kalian ambil di link di deskripsi, atau kalian itu bisa langsung screenshot aja, terserah kalian. Ini bisa ngebantu kalian tuh nge-layout kalian punya produk. Dan begitu udah ke-layout kalian punya produk, kalian tuh juga bisa langsung fokus ke produk yang kalian pengen coba kerjain. Contoh kalian mau bikin ebook, kalian juga bisa pakai ChatGPT. Nah terus gimana cara gue ngejualnya? Nah jualnya kalian bisa pakai website ini namanya lnk.id, Linkit. Kalian klik aja, kalian tuh tinggal login. Begitu login nih gampang banget, kalian klik yang namanya add new blog. Nah di add new blog ini kalian tuh ada yang tulisannya sell digital products. Kalian klik di sini, kalian klik sample template. Nah di sini kalian bisa langsung taruh aja ya, title-nya apa aja kalian bisa taruh. Contoh tadi kita ngomongin diet gitu kan ya, ebook 30 hari turun 22 kilo buat bapak-bapak yang suka slow living. Nah, deskripsinya terserah kalian bisa taruh picture, kalian bisa taruh link, ataupun kalian bisa taruh HTML code. Ini bakal gue jelasin lebih detail lagi setelah ini. Nah, di bawahnya ini kalian bisa upload kalian punya PDF yang tadi, ataupun kalian pengen kalian itu taruh Canva link-nya doang juga bisa. Nah, tapi buat kalian yang benar-benar pengen mengantisipasi atau lebih tepatnya meminimalisir orang-orang itu mendistribusikan kalian punya PDF secara ilegal, sebenarnya gue lebih rekomendasiin select file. Kenapa? Karena kan select file ada PDF-nya. Nah, di Linkit pun, kalau kalian tahu, di settings ini, akan ada yang namanya itu custom watermark. Jadi, kalian bisa taruh di sini, yes, bisa customer email atau custom text. Di sini juga bisa taruh, kayak contoh di sini kita bilangin Agus Leo Halim say no, gitu kan ya. Jadi, posisinya mau center, mau top, mau bottom, itu semua langsung ada di PDF-nya kita. Nah, jadi terserah kalian dan balik lagi ke sini tadi kan kalian udah pilih platform. Kalau buat kalian pemula, kalian bisa mainin pay as you wish. Jadi kalian tuh kagak pengen terkesan terlalu komersil dahulu. Kalian bilang, ini ada buku gua, lu bayar sesukarela lu aja. Mau 100.000, mau 50.000, terserah. Emang bisa dapat berapa bro dari orang-orang kayak gini? FYI doang, bahkan sampai ada yang dapat puluhan juta setiap bulannya lewat sukarela tok. Dia jualan e-booknya, yang tanda kutip sebenarnya seperti kalian tahu di Google bisa, di ChatGPT bisa, tapi karena dia punya value, karena dia menyelesaikan masalah, orang tuh percaya sama dia dan akhirnya mau bayar dia lebih. Terus di sini kalian bisa taruh juga nama sama phone kalau misalnya kalian butuh data-data tersebut, required atau required, dibutuhkan atau enggak. Terus tinggal add digital dan jadi. Code HTML yang dari tadi kan cuma kasih tahu gimana caranya bikin produk digitalnya, bikin Linkit landing page-nya. Ya oke sih itu lucu, tapi bedanya di mana? Bedanya adalah kalau misalnya di 1.0 orang tuh pokoknya udah dagang doang kan. Dia beli sesuatu dari orang lain, punya hak jual kembalinya, punya lisensi PLR ataupun MRR, terus dia jualan doang. Di 2.0 yang gue lihat orang sustainable, itu tuh bikin namanya value ladder. Kalian di sini yang pengikut komunitas DSP pasti udah tahu nih dari 2 tahun lalu. Buat kalian kagak pernah ikut join komunitas gue DSP, mungkin kagak pernah dengerin. Apa itu value ladder? Basically adalah suatu tangga untuk memberitahukan kalian punya value. Jadi dari kiri itu makin murah, dari kanan tuh makin mahal. Jadi yang kiri ini kita ngomongin adalah kalian punya leads magnet. Yang tadi bilang contoh kalian bikin suatu produk
yang bayar sukarela. Orang nol pun nggak apa-apa. Tapi fungsinya adalah untuk kalian itu memberikan bukti sosial. Karena kalian tuh kagak mau jualan dulu, kalian pengen tahu apakah beneran kalian punya metodologi untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa diaplikasikan ke orang lain. Nah, kalian butuh studi kasus di sini. Semakin banyak, semakin bagus. Nah, barulah kalian pindah ke sebelah sini, dimana di sini pada umumnya orang-orang tuh jualan dia punya ebook, dan ebooknya pun karena ini udah ada brandingnya kalian itu bukan pedagang, literally kalian itu bukan pedagang, kalian itu pebisnis, ada branding, kalian bisa charge lebih banyak di angka 79 sampai 149. Nah, begitu ebook udah selesai, kalian bisa bikin namanya webinar, dimana itu bisa berinteraksi dan berdialog dengan kalian. Contohnya 299 sampai 399. Gue punya rekomendasi dengan makin majunya AI, menurut gue makin bagus kalau webinarnya itu bukan webinar di Zoom, tapi seminar offline. Dan Bilinkit pun sudah dilengkapi dengan scan QR code buat kalian itu yang pengen bikin event offline. Dan terakhir yang paling susah adalah ini yang bahasa keren itu done for you, atau bahasa simpel nih adalah konsultasi. Pokoknya kalian itu dapetin semua informasi yang kalian punya calon pelanggan mau, kalian bikinin produknya based on dia, custom buat dia, dan dia abis itu kerjain sendiri. Jadi ini adalah value ladder yang kalian harus bisa ciptakan di 2.0. Nah, percaya sama gue, yang nonton video ini sampai sini dikit dan udah nonton dan mengerti harus ngapain, tapi susah kesini. Kenapa? Karena prosesnya lama. Ini butuh waktu. Dari 0 mungkin contoh 30 hari. Sedangkan dagang di hari 0 bisa langsung dagang. Makanya kebanyakan orang tuh udah nyerah. Anjir, ini PR banget gitu. Nah, tapi buat ini jadi sustainable, menurut gue, kalian tuh harus melakukan ini ke 2.0. Karena kalau misalkan kalian kagak ada value ladder, percaya sama gue, ini bisnis sangat susah untuk jadi sustainable. Kalian 2.0 harus ada value ladder, gue gak boleh dagang doang, tapi gimana caranya gitu kan ya. Nah, caranya adalah kalian tuh harus belajar dulu nge-coaching. Terkesan bego ya, karena orang-orang pada umumnya, enggak dong bro, gue kan pengennya justru masuk ke produk digital, produksi sekali, terus jualnya kan semua gue, bisa berkali-kali kan. Karena mendadak gue harus coaching satu-satu, berarti kan nggak semudah itu dong bro. Nggak se-scalable kayak yang lu bilang dong bro. Untuk awal-awal mau kagak mau guys. Karena emang kalian tuh butuh yang namanya social proof. Social proof kalian pas kalian itu coba jualan-jualan e-book lah segala macam, nggak ada hasilnya. Karena kalian punya produk itu tidak menyelesaikan masalah. Sesimpel itu. Atau menyelesaikan masalahnya cuma gara-gara itu produk murah doang. Tapi nggak menyelesaikan masalahnya. Nggak punya value-nya. Value itu tercipta saat masalah orang tersebut yang beli produknya kalian sudah selesai. Baru value tercipta. Nah makanya kalian harus bikin value dari social proof. Dimana awal-awal mau kagak mau udah harus one on one terus aja sama orang-orang untuk kalian tuh dapat market feedbacknya. Karena orang-orang yang pindah ke 2.0 tanpa ada market feedback, ya udah gue bikin ebook lah, gue bikin webinar lah, gue bikin done for you lah, tapi kagak tahu kayak market tuh maunya apa sih. Si Agus bilangnya butuh 4 produk ini, gue bikin 4 produk ini, tapi nggak pernah mikir market tuh butuhnya apa. Dan cara untuk kita tahu market tuh butuh apa, yang gue bilang ACE, attention, conversation, education, sales. Conversation sama education ini jangan didismiss. Kebanyakan orang mau dismiss. Kenapa? Karena capek, nggak langsung kelihatan duitnya. Nah, di sana tuh harus aktifin yang namanya community branding. Orang-orang yang masuk ke produknya kalian dan tanda kutip akhirnya menyelesaikan masalahnya, reward mereka. Contohnya apa bro? Di Linkit ada namanya tuh affiliate program. Jadi kalian bisa bikin private atau public, tapi kalau misalkan dalam konteks ini kalian bisa kasih private ke email orang tersebut, kasih mereka komisi kalau misalnya mereka itu mau jualan produknya kalian lagi. Jadi community-nya itu di nurture. Jangan udah selesai masalahnya, udah that's it. Justru kalian harus nurture. Bikin contoh satu